Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurtasa Maharani, Maya Hardianti, Siti Rohmania, dan Masra Sefani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis kredit. Materi yang akan dibahas, yang pertama yaitu likuiditas dan modal kerja, lalu analisis likuiditas, yang ketiga struktur modal dan solvabilitas, dan yang terakhir yaitu cakupan laba. Analisis kredit. Analisis kredit adalah suatu penilaian tentang perusahaan atau perseorangan yang mengajukan kredit apakah pihak debitur bisa menerima pinjaman uang tersebut. Tentunya orang yang bekerja sebagai seorang analis kredit haruslah memiliki dasar-dasar yang jelas terlebih dahulu sebelum akhirnya menolak pinjaman yang diajukan oleh debitur. Yang pertama yaitu likuiditas dan modal kerja. Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio yang umumnya digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas adalah yang pertama yaitu rasio lancar, yang kedua quick test rasio, yang ketiga cash rasio. Yang pertama yaitu rasio lancar, yaitu kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Rumus rasio lancar adalah aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Semakin tinggi rasio lancar, seharusnya semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rumus rasio lancar yaitu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek dikali 100%. Contoh kasusnya yaitu pada PT Ratu Cantik Tbk dan entitas anak pada tahun 2014 dan 2013. Pada tahun 2014, PT Ratu Cantik Tbk dan entitas anak aset lancarnya sebesar 326.473.959 dibagi 53.818.763 dikali 100% sama dengan 6,066 dikali 100% sama dengan 600,61%. Sedangkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 325.880.311 dibagi 50.104.927 dikali 100% sama dengan 7.042 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 704,28%. Berdasarkan analisis rasio lancar pada PT Ratu Cantik pada tahun 2013, rasio lancarnya adalah 7,04 kali, sedangkan pada tahun 2014, rasio lancarnya adalah 6,07 kali. Jika angka rasio lancar lebih dari 1 kali, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban lancarnya dan sebaliknya. Namun, jika rasio lancar nilainya lebih dari 3, bukan berarti perusahaan dalam keadaan yang baik. Terlihat bahwa hasil rasio lancar pada tahun 2014 dan 2013 lebih dari 3. Hal tersebut menandakan bahwa kemungkinan perusahaan kurang menggunakan asetnya secara optimal, kurang efisien dalam mengelola aset dan tidak mengelola modal dengan baik. Yang kedua yaitu quick test ratio, yaitu kemampuan aktiva lancar persediaan untuk membayar kewajiban lancar. Rasio ini memberikan indikator yang lebih baik dalam melihat likuiditas perusahaan dibandingkan dengan rasio lancar, karena penghilangan unsur persediaan dan pembayaran di muka serta aktiva yang kurang lancar dari perhitungan rasio. Rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dikurangi biaya dibayar di muka
dikurangi uang muka dikali 100% dibagi liabilitas jangka pendek. Contoh kasus yaitu PT Ratu Cantik Tbk dan entitas anak pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 yaitu 352, 880, 311 dikurangi 63, 429, 479 dikurangi 14, 348, 875 dikurangi 5, 914, 626 dibagi 50, 104, 927 dikali 100% sama dengan 269, 187, 331 dikali 100% dibagi 50, 104, 927 sama dengan 5,372 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 537,24%. Sedangkan pada tahun 2014 sama dengan 326, 473, 959 dikurangi 62, 804, 309 dikurangi 16, 281, 556 dikurangi 6, 909, 254 dibagi 53, 818, 763 dikali 100% sama dengan 240, 478 dikali 100% dibagi 53, 818, 763 sama dengan 4,468 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 446,83%. Dapat dianalisis, jika hasil perhitungan rasio cepat lebih dari 1 kali, maka perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Namun jika nilainya di atas 3 kali, maka bukan berarti perusahaan dalam kondisi yang baik. Pada tahun 2013, hasil rasio cepat sebanyak 5 kali. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebanyak 4 kali. Hal tersebut mengindikasikan rasio cepat yang tinggi. Kemungkinan hal tersebut karena perusahaan terlalu banyak menyimpan uang tunai yang tidak dimanfaatkan. Yang selanjutnya yaitu kas rasio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo dengan kas yang dimiliki. Rumusnya adalah kas ditambah investasi surat berharga dikali 100% dibagi liabilitas jangka pendek. Kasus PT Ratu Cantik Tbk dan entitas anak pada tahun 2014. Kasnya sebesar 63.710.521 ditambah investasi surat berharganya sebesar 1.964.636 dikali 100% dibagi 53.818.763 sama dengan 65.675.157 dikali 100% dibagi 53.818.763 sama dengan 1,220 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 122,03%. Sedangkan pada tahun 2013 yaitu 59.560.925 ditambah 2.054.004 dikali 100% dibagi 50.104.927 sama dengan 61.614.929 dikali 100% dibagi 50.104.927
sama dengan 1,229 dikali 100%, hasilnya sama dengan 122,97%. Dapat dianalisis bahwa pada tahun 2013 hasil rasio kas sebanyak 1,23 kali. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 1,22 kali. Jika rasio kas menunjukkan 1:1 atau 100%, atau semakin besar pembandingan kas dengan utang, maka hal tersebut semakin baik. Hasil rasio kas menunjukkan bahwa perusahaan mampu menutup 100% dari kewajiban lancarnya, sehingga jika perusahaan diharuskan melunasi utang lancar saat itu, maka perusahaan mampu membayarnya. Yang selanjutnya yaitu modal kerja. Modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan dan yang dipergunakan juga untuk operasi perusahaan tersebut. Jenis-jenis modal kerja. Menurut Trianto, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Yang pertama yaitu modal kerja permanen. Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Yang pertama yaitu ada modal kerja primer. Adalah jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Yang kedua yaitu modal kerja normal. Adalah jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luasnya persediaan produk yang normal atau dinamis. Luasnya produk mengikuti jumlah produk pada perusahaan. Yang selanjutnya yaitu modal kerja variabel. Modal kerja variabel merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perolehan keadaan, dan modal kerja ini dibedakan antara lain. Yang pertama yaitu modal kerja musiman. Modal kerja musiman adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan oleh fluktuasi musim. Yang kedua yaitu modal kerja siklis. Adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga yaitu modal kerja darurat. Adalah modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya pemogokan karyawan, banjir, perubahan ekonomi yang mendadak, dan lain-lain. Yang selanjutnya analisis likuiditas. Analisis likuiditas didasarkan pada aktivitas operasi, yang mana dalam hal ini terdapat 3 aktivitas operasi, yaitu yang pertama, aktivitas operasi berbasis pada piutang. Yang kedua, aktivitas operasi berbasis pada persediaan. Yang ketiga, aktivitas operasi berbasis pada kewajiban lancar atau utang. Ukuran likuiditas piutang usaha. Likuiditas merujuk pada kecepatan dalam mengonversi piutang usaha menjadi kas. Perputaran piutang usaha. Rasio perputaran piutang usaha dihitung dengan cara sebagai berikut. Penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Untuk mencari rata-rata piutang usaha dapat dengan piutang awal ditambah dengan piutang akhir lalu dibagi dengan 2. Contoh soal, PT Flash Electric telah mencatatkan penjualan kredit pada tahun ini sebesar 360 juta. Nilai dari piutang awal sebesar 10.800.000, sedangkan nilai dari piutang akhir sebesar 12 juta. Setelah dimasukkan ke dalam rumus menghasilkan 3,13% atau 3,13 kali. Analisisnya berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa penjualan kredit dalam satu periode sebesar 3,13 kali dari piutang rata-rata biasanya. Besarnya piutang rata-rata adalah 31,2% dari nilai penjualan kreditnya. Berarti piutang yang dapat ditagih adalah 68,8%.
Untuk mengetahui jumlah hari dalam menagih piutang dapat dilakukan dengan cara piutang rata-rata dikali 365 hari dibagi dengan penjualan kredit. Merujuk pada perhitungan rasio perputaran piutang di atas, waktu penagihan piutang PT Flash Electric adalah sebagai berikut. 12.200 dikali dengan 365 hari dibagi dengan 360 juta dengan hasil 12,3 hari. Artinya, waktu rata-rata yang paling banyak dibutuhkan untuk menagih piutang adalah 12 hari. Semakin tinggi tingkat daya rasio ini, maka akan menjadi semakin lama pula waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menagih piutangnya. Yang kedua yaitu perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur berapa kali perusahaan menjual total persediaan rata-rata sepanjang tahun. Perputaran persediaan dihitung dengan cara sebagai berikut. Harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Contoh soal, laporan keuangan PT Ratu Cantik pada tahun 2014 menunjukkan bahwa persediaan bersih perusahaan bernilai 62 juta sekian, sedangkan harga pokok penjualan sebesar 201 juta sekian. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, menunjukkan hasil 3,20 kali. Artinya, semakin tinggi rasio perputarannya, semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengendalikan persediaannya. Perputaran yang tinggi menunjukkan perusahaan dapat dengan mudah menjual persediaannya, sehingga dapat dikonversikan menjadi uang tunai. Jumlah hari penjualan dalam persediaan. Ukuran mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menjual persediaan dengan perhitungan sebagai berikut. Persediaan dikali dengan 365 hari dibagi dengan harga pokok penjualan. Merujuk pada contoh soal PT Ratu Cantik di atas, dapat ditemukan jumlah dari penjualan dalam persediaannya sebagai berikut. 62 juta sekian dikali dengan 365 hari dibagi dengan 201 juta sekian, dengan hasil 114 hari. Secara umum, rasio jumlah hari penjualan dalam persediaan dikatakan baik apabila mengalami penurunan jumlah hari, karena hal ini menunjukkan perusahaan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memutar persediaannya, sehingga akan mengurangi resiko kerusakan barang di gudang akibat terlalu lama dalam penjualan. Yang terakhir yaitu likuiditas kewajiban atau utang lancar. Jumlah hari pembelian dalam utang usaha. Dengan melihat angka dari DPO atau Days Payable Outstanding, dapat diketahui seberapa baik perusahaan mengelola utang usahanya. Dapat dilakukan dengan cara utang usaha dibagi dengan harga pokok penjualan dibagi dengan 365 hari. Contoh soal. Berdasarkan laporan keuangan PT Ratu Cantik 2013, ditunjukkan bahwa utang usaha perusahaan sebesar 29 juta sekian, sedangkan harga pokok penjualannya adalah 178 juta sekian. Untuk tahun 2014, ditunjukkan bahwa utang usaha perusahaan sebesar 29 juta sekian, sedangkan harga pokok penjualannya 201 juta sekian. Jika dimasukkan ke dalam rumus, menghasilkan 61 kali untuk tahun 2013 dan 54 kali untuk tahun 2014. Berdasarkan perhitungan DPO di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan membayar hutang pada tahun 2013 sebanyak 61 kali, sedangkan untuk tahun 2014 sebanyak 54 kali. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kemampuan dalam membayar hutang perusahaan. Hal ini dikarenakan peningkatan beban pokok penjualan di tahun 2014 yang cukup tinggi. Semakin besar beban pokok penjualan, perusahaan belum mampu menurunkan tingkat utang usahanya sehingga mengakibatkan nilai rasionya turun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur modal dan solvabilitas. Apa sih struktur modal itu? Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu perusahaan yang sering dihitung berdasarkan besaran relatif berbagai sumber pendanaan. Struktur modal juga dapat disebut sebagai perbandingan antara hutang jangka panjang perusahaan terhadap modal sendiri. Nah, penentuan struktur modal itu sangat penting bagi perusahaan karena keseluruhan pendanaan aktivitas perusahaan itu didapat dari struktur modal. Dana yang diperoleh harus digunakan dengan efektif dan efisien agar tujuan dari perusahaan tersebut itu dapat tercapai. Untuk mengukur struktur modal di suatu perusahaan,
perusahaan dapat menggunakan analisis solvabilitas. Nah, analisis solvabilitas itu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya apabila dilikuidasi atau dibubarkan. Nah, analisis solvabilitas itu digunakan untuk mengantisipasi agar investor itu dapat menarik dananya dengan baik ketika suatu perusahaan itu dilikuidasi. Nah, analisis solvabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan rasio. Yang pertama yaitu rasio utang terhadap ekuitas, yang kedua rasio utang terhadap aset, dan yang ketiga yaitu time interest ratio atau rasio kelipatan bunga. Yang pertama yaitu rasio total utang terhadap total ekuitas. Nah, di slide tersebut sudah ada contoh laporan keuangan dari PT Ratu Cantik tahun 2013 dan 2014 yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk menghitung rasio ini, rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Untuk rasio total utang terhadap total ekuitas tahun 2013 itu sebesar 0,154 atau kalau dipresentasikan sebesar 15,48%. Sedangkan pada tahun 2014 itu sebesar 0,178 atau 17,87%. Rasio total utang terhadap total ekuitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Semakin tinggi rasionya, itu menunjukkan bahwa modal milik perusahaan itu sendiri lebih kecil jika dibandingkan dengan utangnya. Sedangkan jika hasil rasionya itu kecil, menunjukkan bahwa modal milik sendiri lebih besar daripada utangnya, sehingga berada pada posisi yang aman karena hutangnya lebih kecil. Berdasarkan laporan keuangan PT Ratu Cantik, pada tahun 2013, rasio total utang terhadap total ekuitas sebesar 0,15 kali atau 15%. Sedangkan pada tahun 2014 sebesar 0,18 kali atau 18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi perusahaan itu aman, sehingga jika suatu waktu dalam kondisi yang tidak diinginkan, misalnya kebangkrutan, itu perusahaan itu masih bisa melunasi utang-utangnya karena modal milik sendirinya itu lebih besar daripada hutangnya. Selanjutnya yaitu total utang terhadap total aset. Di situ sudah ada data laporan keuangan PT Ratu Cantik. Kita langsung aja masukkan ke rumusnya. Rumusnya yaitu total utang dibagi total aset. Untuk rasio total utang terhadap total aset tahun 2013 sebesar 0,134 atau 13,40%. Sedangkan pada tahun 2014 sebesar 0,151 atau 15,16%. Rasio total utang terhadap total aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin kecil rasionya, itu menunjukkan bahwa perusahaan itu sehat, karena utangnya yang semakin kecil sehingga dapat terhindar dari risiko gulung tikar. Nah, pada tahun 2013, rasio total utang terhadap total aset PT Ratu Cantik itu sebesar 0,13. Kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,15. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase aset perusahaan yang dibiayai oleh utang itu semakin meningkat. Penyebab hal tersebut bisa terjadi yaitu karena ada kenaikan utang lain-lain yang meningkat secara drastis. Bisa kita lihat bahwa utang lain-lain pada 2013 itu hanya sebesar 949.043. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang sangat drastis menjadi 10.006.360. Selanjutnya yaitu time interest ratio. Untuk rumusnya sendiri yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga.
Untuk time interest ratio tahun 2013 itu sebesar 45,728 atau 4.572,89%. Sedangkan pada tahun 2014 sebesar 36,965 atau 3696,55%. Time interest ratio itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar biaya bunga. Semakin tinggi rasionya, itu menunjukkan bahwa semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan mendapat bunga pinjaman dan sebaliknya. Pada tahun 2013, time interest ratio PT Ratu Cantik sebesar 45,72 kali. Sedangkan pada tahun 2014, hasil rasio mengalami penurunan menjadi sebesar 36,96 kali. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan biaya lainnya semakin rendah. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya peningkatan dari beban bunga dari 775.812 menjadi sebesar 1.125.164. Di sini saya akan menjelaskan tentang cakupan laba. Salah satu keterbatasan ukuran struktur modal adalah ketidakmampuannya untuk melihat ketersediaan arus kas untuk melunasi hutang perusahaan. Saat hutang dilunasi, ukuran struktur modal biasanya membaik, sementara persyaratan kas tahunan untuk membayar bunga atau menyisihkan dana tidak berubah atau meningkat. Pembatasan ini menyorot pentingnya peranan cakupan laba perusahaan atau kemampuan menghasilkan laba sesuai sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Hubungan laba dengan beban tetap. Hubungan antara laba dan beban tetap merupakan bagian dari analisis cakupan laba. Rumus untuk mencarinya itu penghasilan tersedia untuk beban tetap dibagi dengan perubahan perbaikan, sesuai dengan yang ada di PowerPoint. Untuk menghitung beban tetap itu, yang pertama kan ada bunga yang timbul. Itu merupakan beban tetap yang paling jelas dan nyata yang timbul akibat utang. Beban bunga berbeda dengan bunga yang dibayar karena satu, perubahan utang bunga. Yang kedua, kapitalisasi bunga yang disajikan bersih. Yang ketiga, ada amortisasi diskon dan premium. Yang selanjutnya ada bunga implisit atas kewajiban sewa guna usaha. Saat sewa dikapitalisasi bunga pembayaran sewa dimasukkan dalam beban bunga pada laporan laba rugi, meskipun sebagian besar saldo ini biasanya dianggap sebagai pelunasan pokok kewajiban. Selanjutnya ada persyaratan dividen saham preferen anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas. Dianggap sebagai beban karena memiliki prioritas di atas distribusi laba untuk perusahaan induknya. Rumusnya sesuai yang ada di PowerPoint. Selanjutnya ada persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman. Pembayaran kembali pokok pinjaman dari perspektif arus keluar dianggap sama sulitnya dengan pembayaran bunga. Pada kasus pembayaran sewa, kewajiban perusahaan untuk melunasi pokok dan bunga harus dipenuhi secara bersamaan. Berikut ini ada beberapa alasan persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman tidak diakui dalam perhitungan rasio laba terhadap beban tetap. Itu ada 4. A. Rasio laba terhadap beban tetap berdasarkan pendapat. B. Jika suatu perusahaan memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang dapat diterima, maka perusahaan seharusnya mampu meminjam kembali utang untuk melunasi pembayaran pokok. C. Memasukkan pembayaran pokok pinjaman akan menghasilkan perhitungan ganda. Dan yang terakhir, D. Masalah memasukkan persyaratan membayar kembali utang pada beban tetap adalah tidak semua perjanjian utang mengharuskan penyisian dana atau kewajiban pembayaran kembali yang sama.
Nah, selanjutnya ada jaminan untuk membayar beban tetap. Jaminan untuk membayar beban tetap atas anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau entitas yang tidak terafiliasi harus ditambahkan pada beban tetap jika persyaratan untuk melunasi jaminan terlihat jelas. Nah, selanjutnya ada beban tetap lainnya. Analisis terhadap beban tetap seharusnya tidak hanya dibatasi pada pembayaran bunga dan persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman, tapi juga mencakup seluruh kewajiban pembayaran sewa jangka panjang dan terutama jika sewa tersebut adalah sewa yang tidak bisa dibatalkan. Beban tambahan yang tidak langsung terkait dengan utang, tetapi dianggap komitmen jangka panjang yang bersifat tetap adalah kontrak pembelian jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan dan jumlahnya di atas persyaratan normal. Menghitung laba terhadap beban tetap. Rumus untuk menghitung rasio laba terhadap beban tetap konvensional itu A itu maksudnya penghasilan sebelum pajak dari operasi tambahan yang dilanjutkan. Terus ada B, beban bunga tambahan. Terus ada C, amortisasi beban hutang dan potongan harga atau premi tambahan. Ada D, porsi bunga dan dari biaya sewa operasi tambahan. Lalu ada E, persyaratan dividen saham preferen yang disesuaikan pajak yang dimiliki mayoritas tambahan. Terus ada F, jumlah bunga yang sebelumnya dikapitalisasi yang amorti dalam periode minus. Terus ada G, pendapatan tidak didistribusikan kurang dari 50% anak perusahaan atau afiliasi yang dimiliki. Dibagi dengan total bunga tambahan, terus dengan amortisasi beban hutang dan potongan harga atau premi tambahan, dan juga porsi bunga dari biaya sewa operasi tambahan. Nanti akan ketemu hasil dari rasio laba tersebut terhadap beban tetap yang konvensional. Untuk memudahkan penyajian, dua pos atau cadangan tidak dimasukkan dalam rasio di atas, tetapi pos ini perlu dimasukkan dalam rasio jika ada 1. Kerugian anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas harus diperhitungkan secara keseluruhan saat menghitung laba. 2. Kerugian investasi pada anak perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 50% yang menggunakan metode ekuitas tidak perlu dimasukkan ke laba, kecuali untuk utang anak perusahaan yang dijamin oleh perusahaan. Masuk pada analisis periode penagihan bunga. Ukuran cakupan laba lainnya adalah rasio periode penagihan bunga. Rasio ini mengabaikan sebagian besar penyesuaian pada pembilang dan penyebut, seperti pada pembahasan rasio laba terhadap beban tetap. Meskipun perhitungannya sederhana, rasio ini memiliki kemungkinan kesalahan dan tidak seefektif alat analisis seperti rasio laba terhadap beban tetap. Nah, itu rumusnya dan seperti yang ada di PowerPoint. Hubungan arus kas dengan beban tetap. Perusahaan harus membayar beban tetap secara tunai, sementara laba bersih mencakup pendapatan yang dihasilkan dan beban yang tidak selalu menghasilkan atau membutuhkan kas dengan segera. Bagian ini menjelaskan ukuran cakupan beban tetap berbasis kas untuk mengatasi keterbatasan. Nah, di sini ada rasio arus kas terhadap beban tetap. Rasio arus kas terhadap beban tetap. Rasio ini dihitung dengan menggunakan kas dari operasi sebagai pembilang sebagai ganti dari laba pada rasio laba terhadap beban kerja. Kas dari operasi disajikan pada laporan arus kas. Rumusnya seperti yang ada di PowerPoint, bisa dilihat. Yang selanjutnya ada kas dari operasi yang permanen. Hubungan antara arus kas operasi perusahaan dengan beban tetap penting dalam analisis solvabilitas jangka panjang. Hal ini biasanya dilakukan dalam evaluasi komponen arus kas operasi. Misalnya, penyusutan yang ditambahkan kembali pada laba bersih permanen dibandingkan dengan laba bersih karena pemulihan penyusutan yang dapat digunakan untuk melunasi utang. Asumsi ini berlaku hanya pada jangka pendek.
pada jangka panjang, pengembalian kas harus digunakan untuk mengganti aset tetap. Perubahan modal kerja operasi yang permanen seringkali sulit dinilai. Modal kerja operasi lebih terkait dengan penjualan dibandingkan dengan laba sebelum pajak, sehingga seringkali lebih stabil dibandingkan arus kas operasi. Cakupan laba atas dividen saham preference. Analisis saham preference seringkali memperoleh manfaat dari ukuran cakupan laba atas dividen saham preference. Analisis ini serupa dengan analisis bagaimana laba menutup beban tetap terkait utang. Perhitungan ini harus memasukkan seluruh beban yang terjadi sebelum dividen saham preference dalam beban tetap, karena dividen saham preference bukan merupakan pengurangan pajak. Dividen ini harus dibayar dengan laba setelah pajak. Rasio ini dihitung dengan rumus yang tertera pada PowerPoint, bisa dilihat teman-teman. Nah itu, jika terdapat 2 atau lebih jenis saham preference beredar, rasio cakupan biasanya dihitung untuk tiap penerbitan dengan mengurangi persyaratan dividen penerbitan berikutnya, serta mencakup seluruh beban tetap sebelumnya dan dividen saham preference yang telah diterbitkan sebelumnya. Interpretasi ukuran cakupan laba. Ukuran cakupan laba memberikan pemahaman mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya dari laba berjalan. Terdapat korelasi yang tinggi antara cakupan laba dengan tingkat gagal bayar utang, yaitu makin tinggi cakupan, makin rendah tingkat gagal bayar. Di sini ada 2, pentingnya keragaman dan daya tahan laba untuk cakupan laba, dan juga pentingnya ukuran dan asumsi cakupan laba. Yang pertama ada pentingnya keragaman dan daya tahan laba untuk cakupan laba. Ini faktor penting dalam mengevaluasi ukuran cakupan laba adalah perilaku laba dan arus kas dari waktu ke waktu. Makin stabil pola laba perusahaan, maka makin rendah ukuran cakupan laba yang dapat diterima. Ketidakpastian dapat menyebabkan perlunya rasio cakupan laba yang lebih tinggi. Baik variabilitas laba maupun daya tahan laba merupakan ukuran umum dari ketidakpastian ini sepanjang waktu. Dan yang kedua, pentingnya ukuran dan asumsi cakupan laba. Dalam menentukan tingkat cakupan laba yang dapat diterima tergantung dari metode perhitungan yang digunakan. Perhitungan rasio laba terhadap cakupan beban tetap dapat dihitung menggunakan laba sebelum operasi yang dihentikan, pos luar biasa, dan dampak kumulatif perubahan akuntansi. Pengeluaran 3 pos tersebut menghasilkan arus kas yang kurang berfluktuasi. Juga mengeluarkan komponen penting yang merupakan bagian dari aktivitas usaha perusahaan. Kualitas laba merupakan faktor penting lainnya. Yang terakhir ada risiko dan pengembalian struktur modal. Suatu perusahaan dapat meningkatkan risiko dan potensi pengembalian pemegang saham dengan meningkatkan utang, mengganti ekuitas dengan utang sehingga menghasilkan struktur modal yang lebih berbahaya, dan adanya hubungan yang spekulatif antara risiko dan pengembalian pada struktur modal.